Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Dewianti sebagai mediator kali ini ya, sebagai penengah yang dipilih untuk membantu menyelesaikan sengketa. Silakan untuk dua belah pihak perkenalkan dulu ya, dari pihak tergugat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noviani Jaria. Di sini saya sebagai penggugat dalam sengketa kali ini. Baik, nama saya Muhammad Maskan Junaidi. Di sini saya sebagai tergugat. Baik, langsung saja saya jelaskan apa itu mediasi ya. Menurut Peraturan MA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwasanya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Kemudian pasal 4 itu menyebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama itu wajib diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan kali ini Ibu Novi Ainun sebagai penggugat dan Mas Cendri sebagai tergugat telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator ya. Sebagai mediator alternatif penyelesaian sengketa kali ini. Dan nantinya kalian berdua akan saling berdialog untuk menentukan titik temu. Saya sebagai mediator akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi pada kali ini ya. Yang pertama, memberikan penjelasan kepada para pihak secara bergantian. Kemudian mencari kesalahpahaman kedua belah pihak. Kemudian mendefinisikan, menentukan pembicaraan. Kemudian tahap negosiasi, dan yang terakhir menyusun kesepakatan akhir. Apakah sudah jelas Bapak Ibu? Jelas. Cukup jelas, Bu Mediator. Oke, untuk membuka mediasi kali ini, saya persilahkan penggugat yaitu Ibu Novi Ainun untuk menyampaikan keterangan-keterangannya. Terima kasih Bu Mediator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan masalah apa yang akan saya sampaikan. Jadi gini Bu Mediator, Bapak tergugat ini, Bapak Mas Chan ini mempunyai hutang piutang kepada saya dengan jumlah yang cukup besar. Namun sudah jatuh tempo, hutangnya itu belum dibayar gitu Bu. Kesepakatan itu tanggal 1 Januari 2021 tuh sudah dilunasi, tapi kok sampai saat ini belum dilunasi. Kemudian saya hubungi juga tidak bisa. Kesannya itu tidak ada tanggung jawab gitu dari pihak tergugat. Seperti itu Bu. Jadi intinya Anda kecewa ya? Betul, saya kecewa sekali atas tindakan atas kelakuan Pak Mas Chan. Seperti itu. Jadi Anda ingin tergugat ini segera melunasi gitu. Terus Pak. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Ibu Novi Ainun, selanjutnya saya akan memberi kesempatan juga kepada pihak tergugat untuk menyampaikan pendapatnya. Gimana, Pak? Baik, terima kasih. Saya kecewa atas tindakan penggugat. Bisa-bisanya dia melaporkan gugatan ini, padahal masih banyak alternatif lain yang dapat dilakukan. Berunding misalnya, lebih kedewasaan dan tanpa mencederai harga diri saya, Bu. Bapak nggak usah berdalih. Saya sudah memberikan teguran. Sudah beberapa kali saya menghubungi Bapak juga susah. Kemudian tidak ada etika baik dari Bapak sendiri untuk melunasi utang tersebut. Baik Bu, tenang. Jika terus seperti ini, mediasi tidak bisa dilanjutkan gitu ya. Mengerti ya? Silakan Bu tergugat melanjutkan penjelasannya. Baik Bu, jadi saya memang sangat menyadari atas keterlambatan saya dalam melunasi hutang ini Bu. Namun saya tidak membenarkan apa tindakan dari Bu Novi ini, yakni menggugat saya karena gugatan ini mencoreng nama baik saya begitu. Baik, karena sudah mendengar penjelasan dari pihak tergugat, akhirnya saya menemukan sebuah kesalahpahaman dari sengketa ini. Yang pertama itu ibu ini menginginkan hubungan baik dengan pihak tergugat. Kemudian ibu ini juga menginginkan masalah ini cepat selesai, misalnya cepat membayarlah. Apakah begitu Bu? Betul sekali Bu Mediator, seperti yang sudah saya jelaskan tadi awal, saya ingin segera Bapak Mas Chan ini melunasi, mengingat sudah jatuh tempo dan
hutangnya itu cukup dengan nominal yang cukup besar seperti itu. Jadi sebelum perkara ini terjadi itu pihak penggugat sudah percaya kepada pihak tergugat ya. Terus Kemudian sebaliknya pihak tergugat ini juga percaya bahwa pihak penggugat bisa diajak kerjasama, gitu ya. Oke, kalau begitu saya boleh tanya, kemungkinan lanjutan dari piutang ini bagaimana ya kemudian hari? Ya saya inginnya ya Bapak Masing cepat melunasi gitu loh hutang-hutangnya. Apakah tergugat ada tanggapan? Saya kecewa terhadap penggugat karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi ini. Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Baik, jadi saya simpulkan ada itikat baik ya untuk kedua belah pihak ini untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari permasalahan ini dapat diambil kedua, yaitu yang pertama bagaimana cara menjaga nama baik kedua belah pihak, dan terus bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Jadi kedua poin tersebut bagaimana pendapat kedua belah pihak? Apakah yang dibahas terlebih dahulu itu yang mana? Mungkin dari pihak penggugat terlebih dahulu. Yang jelas saya ingin Bapak itu melunasi utang-utangnya segera mungkin seperti itu Bu Mendelo. Baik, untuk tergugat bagaimana? Terus terang saya masalah hutang piutang ini ya nantinya pasti akan saya bayar. Saya pikir yang perlu dibahas terlebih dahulu nama baik. Bagaimana? Apakah ada pertimbangan pihak penggugat? Ya mungkin bisa terlebih dahulu. Baik, setelah kedua belah pihak setuju membicarakan nama baik terlebih dahulu, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah untuk penggugat dan tergugat. Silakan untuk usulan yang pertama pada pihak penggugat. Jadi gini Bu Mendelo, sebenarnya hubungan saya dengan tergugat itu baik-baik saja sebelumnya. Namun dalam waktu dekat ini tergugat itu kayak memanfaatkan kebaikan saya gitu loh. Jadi tuh saya merasa dirugikan dan hal tersebut tuh sulit saya terima gitu. Dalam hal pelunasan pasti saya akan lunasi. Namun dalam waktu dekat ini saya tidak bisa Bu, karena saya ini masih mengalami kesulitan untuk Apakah melunasi. ada apa ya, kayak kepastian pembayaran? Ada Bu. Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian secara tertulis tentang bagaimana tata cara membayar, kemudian berapa nominal yang harus saya lunasi dan tenggat waktu kapan yang harus saya bayar. Bagaimana pihak penggugat? Baik, mungkin bisa membicarakan perjanjian tersebut terlebih dahulu. Jadi kedua belah pihak ini ingin hubungannya tetap baik ya, namun pelunasan hutangnya emang membutuhkan waktu, gitu ya? Ya. Bagaimana? Baik Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya pasti akan melunasinya. Namun seperti yang saya bilang tadi bahwa saat ini saya masih mengalami kesulitan sehingga tidak sulit untuk membayarnya sekarang. Namun insya Allah dalam waktu 4 bulan kalau pihak penggugat mau bersabar, saya akan melunasi dalam waktu 4 bulan tersebut. Bagaimana dari pihak penggugat? Karena mengingat pihak tergugat sudah memberi kepastian bahwa 4 bulan ke depan akan dibayar lunasi. Ya saya tidak masalah, yang penting ada unsur kejelasan dan dalam waktu 4 bulan itu segera dilunasi secara lunas ya. Oke, jadi pihak penggugat ini membutuhkan kepastian dan sudah dipastikan 4 bulan ke depan akan dibayar, gitu ya. Jadi awal saya berhutang kepada Ibu Novi ini ialah untuk membantu modal usaha saya Bu. Namun karena pandemi Covid ini usaha yang saya lakukan ini tidak dapat berkembang sehingga saya sulit untuk mengembalikan atau melunasi hutang dari Ibu Novi. Namun karena pandemi ini hampir berakhir, insya Allah dalam 4 bulan ke depan saya pasti bisa melunasi hutang tersebut. Baik, menurut saya usulan dari Pak Mas ini sudah konkret ya. Bagaimana tergugat dari Ibu Novi Ainun atas usulan dari Terus Pak Mas? terang ya Bu, saya inginnya itu Bapak segera melunasi dalam waktu 4 bulan ini ya. Dan semoga ya cepat terlunasi dengan kontan seperti itu.
Baik ya, pada pertemuan mediasi kali ini telah mencapai kata sepakat, yaitu saling menjaga nama baik dan melakukan pembayaran dengan cara kontan pada 4 bulan ke depan. Gitu ya, benarkah? Benar. Betul. Ya sudah, saya jelaskan apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesempatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang ingin dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Begitu ya, kalau gitu ini ada berkas yang harus ditandatangani dulu untuk diajukan kepada pihak majelis hakim. Silakan untuk penggugat. Sini ya Bu ya. Ya. Baiklah, saya sebagai penengah di sini sangat berterima kasih karena masalah juga sudah selesai. Selanjutnya saya akan serahkan kesepakatan ini kepada pihak majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Terima kasih atas waktunya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.